Kalau kita lihat rumah yang temboknya retak atau temboknya miring, banyak orang langsung nyalahin hebelnya. Padahal sebenarnya bukan salah hebelnya. Yang sering salah itu cara pasangnya. Saya sering lihat di lapangan, hebel langsung ditumpuk begitu saja. Nggak pakai benang, nggak pakai timbangan, nggak pakai profil. Akhirnya apa yang terjadi? Baris pertama aja sudah miring, baris kedua ikut miring, baris ketiga makin miring. Akhirnya temboknya jadi kayak jalan di pegunungan, naik turun. Padahal kalau dari awal dikerjakan dengan benar, pasang hebel itu sebenarnya gampang. Bahkan tukang pemula pun bisa hasilnya rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, halo juragan, dulur-dulur tukang, sobat bangunan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, sukses selalu, dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di video ini saya mau tunjukkan langsung dari lapangan, mulai dari persiapan pasang profil, cara bikin garis panduan, cara bikin adukan dasar, sampai cara pasang hebel yang benar. Dan nanti saya juga kasih tips kecil yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya pengaruhnya besar ke kekuatan tembok. Jadi tonton sampai habis, karena kalau bagian pertama sudah benar, ke atasnya pekerjaan jadi jauh lebih mudah. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut, saya mau kasih sedikit disclaimer. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman kerja di lapangan, cara kerja tukang yang biasa saya lakukan di proyek rumah tinggal. Untuk proyek besar, tentu biasanya ada gambar kerja, perhitungan struktur, atau standar teknis tertentu. Jadi kalau ada perbedaan metode, itu hal yang wajar. Tujuan video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi pengalaman di lapangan, supaya tukang pemula atau orang yang mau bangun rumah punya gambaran bagaimana prosesnya. Karena ilmu bangunan itu kalau dibagi nggak bakalan habis. Justru makin banyak yang tahu, bangunan di Indonesia makin bagus kualitasnya. Sebelum pasang hebel, dasarnya harus sudah ada core slope atau slope. Di proyek ini, core slope sudah selesai. Biasanya untuk rumah tinggal, campuran beton slope bisa pakai perbandingan sekitar 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, atau bisa juga menyesuaikan kebutuhan struktur. Yang penting, beton slope ini sudah cukup kuat untuk menahan tembok. Tapi walaupun sudah dicor, jangan berharap permukaannya selalu rata sempurna. Di lapangan hampir tidak mungkin coran benar-benar rata. Pasti ada naik turun sedikit. Nah, karena itu, nanti di bagian dasar hebel kita tetap pakai adukan semen pasir untuk meratakan. Ini penting, karena kalau hebel langsung ditempel ke coran yang gak rata, baris pertama bisa bergelombang. Dan kalau baris pertama sudah tidak rata, ke atasnya akan susah diperbaiki. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan pasang hebel. Langkah pertama, pasang tiang profil. Tapi pasang profil ini tidak boleh asal, harus mengikuti titik yang sudah ditentukan dari awal. Biasanya titik sekat ruangan sudah ditandai di bofleng. Jadi sebelum pasang profil, kita tarik dulu benang dari ujung ke ujung. Benang ini ditarik dari bofleng.
menuju titik sekat ruangan yang sudah ditandai. Tujuannya supaya posisi tembok nanti benar-benar lurus sesuai layout rumah. Kalau langkah ini dilewati, bisa bahaya. Tembok bisa geser beberapa sentimeter. Dan kalau ruangan sudah jadi, baru ketahuan temboknya enggak lurus. Itu repot. Makanya tukang yang sudah pengalaman biasanya sangat teliti di bagian ini. Setelah garis benang sudah jelas, baru kita pasang tiang profil di ujung-ujung ruangan. Profil ini nanti jadi patokan tinggi dan kelurusan tembok. Setelah profil berdiri, profil nggak boleh dibiarkan begitu saja. Harus diberi penyangga. Biasanya kita pakai kayu atau bambu. Penyangga ini diikat ke profil supaya posisinya nggak berubah. Karena selama proses pasang hebel, profil bisa saja tersenggol. Kalau sampai miring, semua garis panduan ikut berubah. Makanya penyangga ini penting. Ibarat tiang bendera, kalau gak dikasih penopang, kena angin sedikit aja bisa goyang. Setelah profil terpasang, kita cek lagi apakah sudah benar-benar tegak lurus. Biasanya tukang pakai waterpass atau bisa juga pakai lot. Kalau masih miring sedikit, kita perbaiki dulu. Jangan buru-buru pasang hebel. Karena kalau profil sudah benar, pekerjaan selanjutnya jauh lebih mudah. Setelah semua profil terpasang dan sudah benar-benar tegak lurus, jangan langsung pasang hebel. Langkah berikutnya kita timbang dulu. Biasanya pakai selang waterpass. Kita cari titik paling rendah dari chord slope. Kenapa harus cari titik paling rendah? Karena dari situ kita bisa menentukan tinggi baris pertama hebel. Biasanya tinggi hebel sekitar 20 cm. Tapi kita tidak pasang tepat 20 cm. Kita ambil sekitar 22 sampai 23 cm. Kenapa? Karena 20 cm untuk tinggi hebel dan 2 sampai 3 cm untuk adukan dasar. Adukan ini yang akan meratakan permukaan. Kalau sudah dapat titik timbangan, kita pasang benang panduan di titik itu. Benang ini nanti jadi patokan tinggi baris hebel pertama. Sekarang kita buat adukan dasar. Adukan ini campuran semen dan pasir. Fungsinya untuk meratakan dasar pasangan hebel baris pertama. Selain itu, kita juga siapkan mortar instan hebel. Mortar ini berbeda dengan adukan biasa. Teksturnya lebih halus dan daya rekatnya lebih kuat. Biasanya mortar ini dipakai untuk sambungan antar hebel. Lapisan mortar juga lebih tipis dibanding adukan biasa. Kalau pakai mortar, sambungan hebel bisa lebih rapi. Sebelum pasang hebel, chord slope kita oles dulu dengan mortar. Tujuannya supaya adukan semen dan beton bisa menyatu. Selain itu, kita gelar adukan semen pasir di atasnya. Tapi jangan langsung ditumpuk hebel. Hebel juga harus dioles mortar terlebih dahulu supaya daya rekatnya kuat. Baru setelah itu hebel kita pasang mengikuti garis benang panduan. Langkah ini kita ulang terus. Setiap 2 atau 3 lapis hebel
Biasanya kita pakai angkur. Angkur ini berupa besi yang mengikat tembok ke kolom. Fungsinya supaya tembok lebih kuat dan tidak mudah retak. Jadi tembok tidak berdiri sendiri, tapi terikat dengan struktur bangunan. Kalau ukuran hebel tidak pas, kita potong menggunakan gergaji hebel. Hebel memang dirancang supaya mudah dipotong, tapi tetap harus hati-hati supaya potongannya rapi. Kalau baris pertama hebel sudah benar-benar rata, di atasnya pekerjaan jadi jauh lebih mudah. Makanya tukang yang bagus biasanya nggak buru-buru di awal, karena fondasi pekerjaan ada di baris pertama. Bangunan itu sama seperti hidup. Kalau dasarnya kuat, ke atasnya lebih mudah dibangun. Oke ya teman-teman, kalau videonya bermanfaat, bantu channel ini tembus 1000 subscriber, supaya saya bisa terus berbagi ilmu bangunan dari lapangan. Karena ilmu tukang kalau dibagi nggak bakal habis. Sampai ketemu lagi di proyek berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.